memasuki gaya belajar, kita harus mengetahui dulu apa itu belajar. Kata belajar yang sering dipersepsikan sebagian orang sebagai tindakan murid yang duduk diam di kelas, mendengarkan penjelasan guru, dan membaca textbook. Itu bukanlah arti dari belajar yang sebenarnya. Belajar yang sebenarnya adalah mengandung arti bagaimana kita menerima informasi dari dunia sekitar dan bagaimana kita memproses dan menggunakan informasi tersebut. Jadi kita telah mengetahui apa itu belajar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gaya belajar. Gaya belajar merupakan faktor mempercepat proses belajar. Gaya belajar adalah cara belajar yang khas bagi siswa. Riset telah membuktikan bahwa manusia belajar dengan cara yang berbeda-beda. Kita mengandalkan indera-indera kita untuk menerima informasi dari dunia luar. Dan dalam kenyataannya, manusia biasanya mengandalkan satu indera yang dianggap paling kuat daripada indera yang lainnya. Ada beberapa macam gaya belajar. Yang pertama itu tipe belajar visual. Tipe belajar visual adalah belajar dengan cara melihat. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi orang-orang yang mempunyai gaya belajar tipe visual. Yang pertama yaitu memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna. Yang kedua yaitu memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Yang ketiga yaitu terlalu reaktif terhadap suara. Yang keempat yaitu sulit mengikuti anjuran lisan. Untuk mengatasi masalah tipe belajar ini, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan sehingga belajar tetap bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang menggembirakan. Salah satunya yaitu menggunakan bentuk grafis untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran. Perangkat grafis itu bisa berupa slide, film, gambar ilustrasi, coretan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tipe belajar auditori. Tipe belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk memahami dan mengingatnya. Artinya, kita harus mendengar baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi itu. Karakter lainnya adalah semua informasi hanya diserap melalui pendengaran, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung, dan memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk belajar. Apabila kita memiliki kesulitan belajar tipe auditori ini, yang pertama yaitu kita bisa menggunakan perekaman sebagai alat bantu. Alat ini digunakan untuk membaca atau catatan yang dibacakan atau materi yang disampaikan di depan kelas untuk didengarkan kembali. Yang kedua yaitu pendekatan yang bisa dilakukan dengan cara wawancara atau terlibat langsung dalam diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu pendekatan dengan membaca informasi kemudian diringkas dalam bentuk lisan dan direkam untuk kemudian didengarkan kembali dan dipahami. Yang ketiga yaitu tipe belajar tekstual. Tipe belajar tekstual adalah belajar dengan menyentuh atau merasakan sensasi kulit mereka dengan menggunakan tangan atau jari jemari dan menghubungkan materi yang dipelajari dengan indera peraba atau dengan emosi. Ada beberapa karakter dari tipe belajar auditori ini. Yang pertama yaitu menetapkan tangan sebagai alat informasi utama agar kita bisa terus mengingatnya. Yang kedua yaitu hanya dengan memegang kita dapat menyerap informasi tanpa harus membacanya. Yang ketiga yaitu termasuk orang yang tidak tahan duduk terlalu lama untuk mendengarkan penjelasan. Yang keempat yaitu merasa lebih baik apabila disertai dengan kegiatan fisik. Pendekatan yang bisa dilakukan dengan tipe belajar auditori ini adalah belajar berdasarkan atau melalui pengalaman dengan menggunakan berbagai model atau peraga bekerja di laboratorium atau bermain sambil belajar. Yang keempat yaitu tipe belajar kinesti. Tipe belajar kinesti ini dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi dengan melakukan gerakan, sentuhan, praktek, atau pengalaman belajar secara langsung.
Karakteristik tipe belajar visual ini adalah yang pertama yaitu suka menggunakan berbagai peralatan dan media. Yang kedua yaitu belajar melalui praktek. Yang ketiga yaitu menyukai permainan dan olahraga. Yang keempat yaitu selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Penggunaan komputer bagi orang yang memiliki karakter ini akan sangat membantu karena dengan komputer ia bisa terlibat aktif dalam melakukan touch sekaligus menyerap informasi dalam bentuk gambar dan tulisan. Selain itu, agar belajar menjadi efektif dan berarti, orang dengan karakter ini disarankan untuk menguji memori ingatan dengan cara melihat langsung faktor yang ada di lapangan. Ada beberapa macam gaya belajar yang efektif. Yang pertama yaitu bermain dengan kata. Yang kedua bermain dengan pertanyaan. Yang ketiga bermain dengan gambar. Yang keempat bermain dengan musik. Yang kelima bermain dengan gerak. Yang keenam yaitu bermain dengan bersosialisasi. Dan yang terakhir yaitu bermain dengan kesendirian. Prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar itu ada beberapa. Yang pertama yaitu mengenali betul apa yang menarik untuk kita. Yang kedua yaitu kenali pribadi sendiri. Yang ketiga yaitu rekam semua informasi dalam kata. Yang keempat yaitu belajar bersama orang lain. Yang kelima yaitu hargailah diri sendiri.